Beb, gue mau cerita lagi Beb. Di tempat kerja gue lagi nih. Jadi baru-baru ini gue diceritain lagi nih, karena kan disclaimer ya, gue tuh orang baru nih di kerjaan gue. Jadi baru banget tahu kalau di sana tuh sebenarnya lumayan creepy ya suasananya. Jadi tuh tempat kerja gue tuh kayak pergudangan gitu. Dia tuh banyak rak-rak gitulah, kayak pokoknya kayak tempat apa namanya, gudang lah pokoknya. Tempat kerja gue tuh gudang intinya. Nah jadi tuh gue dapet ceritanya itu pas gue lagi shift 3. Shift 3 itu mulai dari jam 11 sampai pagi lah ya, sampai jam 7. Jadi itu gue dibilang katanya ya biasalah, namanya orang baru pasti ada pertanyaan kayak gimana, udah kenalan belum sama yang di sini gitu. Udah diajak kenalan belum sama yang di sini. Gue kan yang anak baru bingung ya, maksudnya gue udah kok bang, udah kenalan sama semua yang di sini gitu kan. Maksudnya itu gue kiranya tuh orang, ternyata itu bukan orang yang dibilang udah kenalan apa belum gitu. Nah, jadi mereka tuh bilang katanya kalau di sini tuh ada, tapi itu sosoknya tuh dari sekian cerita yang gue terima ya, itu sosoknya tuh beda-beda. Ada yang bilang anak kecil, ada yang bilang orang hitam, ada yang bilang cewek rambut panjang, ada yang bilang kakek-kakek. Jadi mungkin ya di gudang itu emang banyak, tapi nongolinnya tuh maksudnya enggak yang anak kecil terus, enggak. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Jadi tuh tempatnya itu ada tempatnya itu di gudang itu yang rada creepy ya, maksudnya emang creepy sih. Itu tuh di lorong V, itu lorong paling pojok, adanya di lorong paling pojok. Dan di situ lampunya itu nggak pernah bertahan lama hidupnya. Misalkan dinyalain gak lama mati, terus diganti lagi nih, dibenerin sama maintenance, gak lama mati lagi. Pokoknya di situ tuh lebih sering gelapnya gitu daripada terangnya. Nah itu di situ kebanyakan nemuinnya di situ. Pokoknya di lorong VWX itu udah lorong paling pojok, pokoknya dah VWX tuh lorong paling pojok. Nah jadi tuh ada temen gua nih, sebut aja namanya Mamat ya, sebut aja namanya Mamat. Jadi dia tuh operator gitu, operator kayak nyebutnya tuh gampangnya forklift ya. Dia lagi mau naruh barang kerak gitu. Nah terus lagi asik-asik tuh di lorong V, dia nginiin barang, mau istilahnya putway barang, mau naruh barang di rak. Tiba-tiba barang yang dari atas jatuh ke bawah. Padahal kan kalau logikanya barang yang udah disusun, udah gitu ditaruh di lantai atas, nggak ada gempa, nggak ada angin kenceng, dia nggak bakalan jatuh. Ini jatuh barang. Pas dia mau naikin barang tuh ke rak, barang jatuh. Dia lihat ke atas langsung, barangnya maksudnya teman-temannya yang barang itu jatuh, yang tumpukan barang itu tuh nggak ada goyang sama sekali, jatuh aja gitu, barang jatuh. Nah, dia turun dah tuh dari forklift, dia lihat nggak ada apa-apa ternyata. Dari situ dia mulai kayak hati-hati tuh, kayaknya iseng doang kali. Nah terus dia cerita tuh sama temennya, ada namanya si Emen. Dia cerita sama Emen, operator juga statusnya, operator forklift. Dia cerita, bang kemarin gue lagi mau naruh barang bang di lorong V. Masa barang dari lantai 4 jatuh bang, padahal yang teman-temannya dia, yang maksudnya teman-teman barangnya itu nggak ada yang goyang bang. Terus nggak gempa juga, maksudnya
nggak ada getaran apa-apa gitu, nggak kesenggol apa-apa juga, nggak kesenggol gua. Tiba-tiba jatuh bang pas gua mau gua mau putway, mau naruh barang gitu. Nah si Emen ini orangnya itu kayak apa sih, Daniel gitu. Dia nggak mau percaya kalau belum di ngerasain langsung. Dia cuma bilang, ah lu mah nakut-nakutin aja lu, kayak gitu. Beneran bang, gue beneran, gue berani sumpah kalau itu tuh jatuh sendiri bang gitu. Nah terus setelah cerita itu nih, selang beberapa hari setelah cerita itu, si gantian nih si Emen yang lagi naruh barang nih di lorong V. Dia mau naruh barang dan diinin juga, ternyata diisengin juga, barangnya tiba-tiba jatuh lagi. Nah pas dia lihat-lihat ya gitu, sama kayak si itu yang tadi cerita, si Mamat cerita kalau nggak ada gempa, nggak ada getaran, tiba-tiba barang jatuh. Nah tapi kalau si Emen ini sekilas ngeliat ada anak kecil, sosok anak kecil lagi duduk di atasnya, di atas barangnya itu. Makanya dia langsung lari tuh, ngibrit bawa forklifnya, langsung ditinggalin itu barang sama dia di lorong V. Dia mau ngelanjutin asal berdua, kalau sendiri dia nggak mau. Dan setelah dia ditemuin itu, besoknya dia sakit ya. Nah gitu. Nah terus setelah itu kan mulai tuh rame, maksudnya pada kayak setelah dia sembuh nih, setelah dia sakit, dia bilang, bener Mat, kata lu Mat, kemarin gue diisengin Mat di sono Mat, gue sampai sakit, kata dia gitu. Anak kecil, kata dia. Kata si Mamat, wah anak kecil bang, iya itu. Kalau gue sih waktu itu nggak ada apa-apa bang, cuman gue lihat ke atas dia barang jatuh doang gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu mah bisa hati-hati aja Mat, gue kalau shift 2 shift 3 malam gue nggak mau, gue di sana sendiri. Iya bang, kata si Mamat kayak gitu. Nah terus gak lama lagi tuh, setelah kejadian itu, selang beberapa minggu, setelah beberapa bulan gitu, si Mamat ini sama nih di lorong V lagi nih. Tapi dia tuh nggak dijatuhin lagi barangnya, tapi dia ngelihat sekelebat, orangnya itu hitam. Nah sama dia dikejar, malahan sama si Mamat ini dikejar karena dia mau mastiin kalau itu orang apa bukan. Dan ternyata pas dikejar nih sampai ke lorong W, dia nggak ketemu apa-apa. Ya udah, habis itu dia langsung ya gitu mencairkan suasananya, dia dengerin lagu keras-keras di forklifnya sambil dia naikin barang kerak itu. Nah, terus kan tuh udah mulai tuh cerita-cerita gitu, terus banyak juga yang kayak ngelihat cuman sekelibat cewek itu, sekelibat anak kecil, sekelibat itu. Pokoknya tuh tanda-tandanya tuh kalau lorong V itu beda sendiri. Jadi tuh kalau misalnya kita mau masuk lorong V, dari hawanya dingin tuh jadi panas. Kalau lorong V anget gitu, anget-anget gitu. Jadi kayak kita masuk ke tempat baru, pindah tempat gitu. Nah terus kalau yang terbaru sih, ini orangnya baru nih, dia baru masuk, dia diceritain lah namanya kayak gua gitu, dibilang udah kenalan belum mama yang di sini. Nah si satunya lagi nih, orang barunya ini namanya Ismet. Si Ismet ini jabatannya itu dia supervisor, si Ismet. Nah dia tuh ngelihatnya itu malahan lebih ekstrim lagi. Dia tuh ngelihat di shift 2 pas mau maghrib, kalau nggak salah pas mau maghrib, dia lagi keliling kan, kontrol ke lorong-lorong, biasalah ngeliatin ada isu nggak, ada barang-barang yang ini nggak, terus ngeliat ada yang rusak nggak gitu, mantau gitu. Nah, dia ngeliat ada orang kayak lagi ngecek barang,
tapi pas dia deketin itu orang lari nembus tembok. Oh ya Rob. Kata dia gitu, otomatis dong dia langsung lari ke meja depan, dia langsung lari ke depan. Dia bilang, tadi gue ngeliat orang tuh di lorong yang mau ke DJ gitu. Kok ada orang kayak lagi ngecek, pas gue deketin dia lari nembus tembok anjir, kata dia gitu. Terus baru udah tuh rame katanya, lagian bapak mau maghrib bukannya diem bukannya siap-siap sholat malah keliling gitu. Di sini jangan pak, jangan keliling kalau mau maghrib, di sini tuh rawan, apalagi lorong V, semua tuh pada ngindarin kalau di lorong V pak, dia beda suasana. Iya sih emang kalau masuk lorong V itu anget bawaannya, nggak kayak lorong-lorong lain. Iya, hawa-hawanya tuh anget gitu. Nah alhamdulillahnya tuh gua setelah diceritain gitu asal lewat lorong V nih ya, alhamdulillah ya, semoga ya jangan sampai ditemuin, jangan sampai diisengin gitu. Soalnya emang kalau di lorong V itu suasananya beda, dia anget. Udah gitu lampunya itu yang bikin aneh tuh, lampunya selalu redup di situ tuh, walaupun udah diganti, udah dibenerin, udah di ini, tetap aja di situ tuh lampunya pasti redup terus. Itu cuma emang lorong V doang. VWX tuh W-nya itu W masih terang, X masih terang. Pas di V-nya itu di pojokan itu udah redup banget, udah gelap itu. Iya makanya serem banget itu di situ. Kalau misalkan sip 2 sip 3 malam, tapi ya kalau kagak berdua mah mendingan lari. Kalau di situ mah kalau nggak nyetel lagu yang kenceng. Udah sih itu doang sih ceritanya yang mau gue ceritain. Oke guys, kita lanjut ke cerita berikutnya.